ada banyak peluang di tahun 2021 yang terbuka lebar, terutama di keuangan. Perasaan teman-teman bahagia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, dan di reading kali ini aku akan membahas prediksi keuangan Pisces di tahun 2021. Untuk prediksi cinta Pisces sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan bahas peluang di bidang pekerjaan atau bisnis, dan juga godaan keuangan yang harus kamu waspadai di sepanjang tahun 2021. Jadi pastikan kamu nonton terus sampai habis. Dan sekarang aku akan shuffle dulu kartunya buat teman-teman Pisces di 2021. Ace of Cups, Page of Swords, Knight of Wands, Four of Cups, Queen of Cups, The Wheel of Fortune, Five of Cups, King of Pentacles. Oke, buat teman-teman Pisces di sini yang bisa kulihat di 2021 nanti ada banyak sih energinya di sini. Aku akan mulai dulu dari teman-teman yang sedang mencari pekerjaan atau yang berniat untuk berhenti dari pekerjaannya karena kecewa terhadap suatu hal untuk bekerja di perusahaan atau kantor lain. Di sini yang bisa kulihat ya, banyak teman-teman Pisces yang masih belum bisa move on dari apa yang terjadi di kantor atau di bisnisnya. Mungkin di sini teman-teman pernah melakukan kesalahan, atau mungkin ada rekan kerja yang cukup rese sehingga teman-teman di sini sebel, ada kejadian marah-marah dengan manajer atau teman kantor, atau mungkin di sini bisnisnya bagaimana gitu kan. Yang mana di sini ada rasa kecewa, sakit hati, marah, yang mana energi negatif ini terus diingat-ingat oleh teman-teman, belum bisa move on kayak gitu. Makanya di sini energi belum move onnya kenceng banget ketika Knight of Wands bersamaan dengan Five of Cups kayak gitu. Jadi ada rasa-rasa penyesalan di sini gitu loh. Jadi di sini warningnya, kalaupun di sini memang teman-teman ingin memulai pekerjaan atau bisnis baru atau ingin pindah pekerjaan, teman-teman di sini harus bisa merelakan dulu nih yang udah terjadi, yang nggak enak ini. Jangan terus mengungkit-ungkit kayak gitu. Dan kalau misalnya ada tawaran yang datang, teman-teman bisa melihat sisi positif atau kebaikan dari tawaran yang datang ini. Entah tawaran bisnis, tawaran pekerjaan, tawaran investasi dan sebagainya kayak gitu. Karena di sini kalau teman-teman terus menyesali yang udah terjadi, menyesali hal-hal negatif yang udah terjadi, teman-teman jadi susah untuk melihat peluang yang datang di depan mata kayak gitu ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman sekarang masih bekerja di kantor yang cukup menyakitkan atau membuat kecewa, tapi teman-teman masih bertahan dengan alasan apapun, teman-teman diminta buat lebih di sini legowo, lebih ikhlas untuk memaafkan teman-teman di kantornya, atasannya kayak gitu. Selama teman-teman masih bekerja di sana, saranku di sini jangan menjelek-jelekan, jangan berpikir sesuatu yang jelek-jelek mengenai kantor atau rekan kerjanya di mana teman-teman masih terikat di kantor tersebut kayak gitu. Karena energi negatif yang teman-teman keluarkan akan menarik yang negatif-negatif juga gitu loh. Jadi hati-hati, kalau memang ada masalah segera selesaikan. Kalau memang ada hal yang harus diobrolin ke manajer, obrolin kayak gitu, jangan dipendam-pendam aja, bahaya kayak gitu ya. Dan di sisi lain, kalau teman-teman bisa keluar dari situasi ini, aku lihat di sini ada perputaran yang cukup baik, yang mana nanti benang kusut ini akan pelan-pelan terurai gitu loh. Masalah-masalah di kantor atau di bisnis yang selama ini mumet, jelimet, bla bla bla, karena teman-teman biarin, teman-teman pendem aja, jadi terurai sehingga roda yang tadinya terbelit benang kusut ini muter lagi kayak gitu loh. Makanya di sini aku bilang kalau teman-teman masih bertahan di kantornya tapi ada masalah, jangan cuma diimpi-impikan atau dipendam sendiri gitu loh. Jadi harus ada usaha untuk bisa menyelesaikan konflik ini, entah dengan teman kantor, manajer, bos kayak gitu. Dan di sini juga warning buat teman-teman, kalau emang ada masalah di kantor atau di bisnis, jangan jadi orang yang suka menggosip gitu loh. Misalnya di depan bos
jadi pegawai yang iya aja manis, tapi di belakang bos teman-teman gosipin dia, atau mungkin di depan teman kantor teman-teman baik-baik aja kelihatannya, tapi di belakang teman-teman malah gosipin dia. Nah, yang kayak gitu harus diwaspadai, karena itu juga merupakan energi negatif. Karena kalau di sini teman-teman Pisces banyak yang energi keponya tuh besar banget gitu loh. Jadi waspadai hal-hal seperti ini, karena ini bisa menjadi batu sandungan di keuangan, di pekerjaan atau bisnis teman-teman. Karena yang namanya kepercayaan itu harus bisa berintegrasi. Kalau di depan bos teman-teman bisa memberikan kinerja yang baik, di belakang bos juga seharusnya teman-teman bisa menjaga kepercayaan si bos ini dengan tidak menjelek-jelekan beliau. Kalau ada sifat-sifat beliau yang teman-teman ngerasa kurang pas, diobrolin kayak gitu. Jangan malah jadi orang yang nusuk dari belakang, nggak bagus buat rezeki teman-teman kayak gitu. Dan di sini aku lihat sebetulnya buat teman-teman Pisces ada banyak peluang di tahun 2021 yang terbuka lebar, terutama di keuangan kayak gitu. Dan di sini nggak hanya mengenai dapat uang banyak, tapi juga perasaan teman-teman bahagia. Makanya aku mendahulukan reading yang ini. Kalau teman-teman bisa mengatasi segala konflik yang gak enak ini, teman-teman selain dapat uang, nyaman di pekerjaannya, nyaman di bisnisnya juga, karena konflik itu gak didiemin tapi diselesaikan kayak gitu. Ya, jadi syarat untuk terbukanya peluang di bidang keuangan dan kenyamanan perasaan ini itu tadi, harus berani menguraikan benang kusut ini, yang gak cuma didiemin, yang gak cuma diomongin di belakang orang yang harusnya teman-teman hadapi kayak gitu. Dan ya di sini Queen of Cups, teman-teman nanti emang akan ngerasa sangat nyaman di pekerjaannya kayak gitu, akan merasa damai. Yang tadinya sering berantem lah apa-apa, sekarang jadi lebih damai, lebih tenang, lebih bisa mengatur ritme pekerjaannya. Dan kalau misalnya teman-teman Pisces di sini banyak yang perempuan yang selama ini mungkin sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak, aku pikir di sini ada banyak yang akan termotivasi untuk memulai sebuah bisnis, atau pingin kerja kantor lagi, atau pingin memulai buka jasa freelancer, apapun bidang yang teman-teman geluti kayak gitu. Mulai ada keberanian untuk di situ. Dan buat teman-teman mungkin di sini perempuan yang bekerja kantor akan semakin tertantang ke depannya untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan dan urusan di rumah, terutama urusan dengan anak kayak gitu. Karena aku lihat Pisces di sini menjadi salah satu zodiak yang paling bisa berkompromi atau berdamai dengan situasi ini. Jadi kerjaan beres, di rumah pun beres, anak-anaknya tercukupi kebutuhannya kayak gitu. Jadi ya, itu akan menjadi sebuah peluang besar buat teman-teman Pisces perempuan, terutama yang tadinya katakanlah stay home mom, sekarang mulai banyak yang anak aku udah mulai gede, kayaknya aku bisa nih buka bisnis ini, atau bisa nih aku mulai kerja kantor lagi kayak gitu. Ya, dan di sini ada King of Pentacles yang mana menandakan bahwa di sepanjang 2021 teman-teman nanti akan belajar banyak hal dari hal-hal yang nggak mengenakan ini. Kalau teman-teman berani menghadapi di sini dengan cara yang baik ya, bukan dengan marah-marah gitu. Dengan baik, teman-teman akan belajar banyak hal. Jadi seperti aku bilang tadi, teman-teman di sini nggak hanya tercukupi kebutuhan materinya, keuangannya, tapi juga menjadi sosok yang sudah mempelajari banyak hal di sini secara emosi, ngerti bagaimana caranya mengendalikan emosi, ngerti bagaimana menghadapi bos, ngerti bagaimana menghadapi rekan kantor, rekan bisnis kayak gitu. Yang mana keputusan teman-teman nanti nggak sembrono lagi, tapi keputusan yang benar-benar udah dipikirkan, sudah bisa sudah bisa memikirkan banyak aspek lah di keputusan yang akan teman-teman keluarkan kayak gitu. Jadi di sini King of Pentacles juga salah satu sosok yang dia raja, tapi raja yang hangat, raja yang sifat kebapakan atau sifat parentingnya tuh bermunculan paling kencang kayak gitu. Jadi di sini aku pikir banyak teman-teman nanti yang di kantornya beres, di keluarga juga beres, terutama kalau teman-teman di sini sudah menikah dan punya anak kayak gitu ya. Jadi nanti akan lebih humble, lebih bisa mengerti untuk mengelola keuangannya, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri atau juga buat keluarga. Dan yang pasti beliaunya ini sangat bijaksana. Jadi teman-teman akan belajar mengenai kebijaksanaan di tahun 2021, pendewasaan diri juga, untuk bisa mengerem kapan teman-teman harus mengobrolkan sesuatu yang memang sepatutnya diobrolin, mana yang obrolan-obrolan gak penting, yang itu sekedar gosip yang cuma buang-buang waktu dan cuma ngasih feedback energi negatif ke teman-teman sendiri
kayak gitu. Dan seperti janjiku tadi, aku juga akan ngasih di sini godaan keuangan yang harus teman-teman waspadai, yang bisa menjadi pengeluaran tak terduga di sepanjang 2021 buat teman-teman Pisces. Ini warning aja, belum tentu terjadi, tapi di sini warning. Acak aja. Hap. Ada apa di sini? Ada snack. Buat teman-teman Pisces yang suka ngemil atau beli minuman-minuman like boba kayak gitu ya, boleh, silakan, karena kadang yang begini-begini bikin happy walaupun ini bukan makanan utama. Tapi coba teman-teman total per bulannya berapa pengeluaran teman-teman buat snack atau minuman-minuman manis yang kekinian-kekinian itu. Kalau jumlahnya sangat banyak dan bikin teman-teman kaget, nah waktunya teman-teman buat punya anggaran tetap khusus mengenai snack-snack ini. Jangan sampai snack yang mungkin belinya cuma ya 10.000, 20.000, tapi kalau sering banget sebulan di total jumlahnya besar, nah hati-hati. Kadang pengeluaran kecil kayak gini malah yang paling sering menjadi kebocoran di pengeluaran kayak gitu. Lalu di sini ada apa lagi? Cute. Buat cewek-cewek nih biasanya melihat sesuatu yang cute, lucu, lucu, beli, aduh ini makeupnya, packagingnya lucu, edisi khusus, limited edition, beli, padahal mungkin bendanya teman-teman udah punya, atau mungkin di sini teman-teman belum butuh, hanya sekedar pengen aja karena ini lucu, menarik, gemes kayak gitu. Jadi hati-hati, apalagi kalau harganya cukup lumayan gitu ya, menguras kantong. Jadi waspada, nggak semua yang limited edition itu perlu jadi milik kamu kok kayak gitu. Lebih pintar untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang lebih urgent. Lalu di sini paket internet. Semua orang butuh internet, betul, apalagi kalau pekerjaan teman-teman berhubungan dengan internet. Tapi teman-teman harus bisa bijak lah mengatur sebulan itu berapa kebutuhan utama, berapa kebutuhan buat hiburan dan sebagainya. Jangan sampai pengeluaran teman-teman bocor bangetnya di paket internet kayak gitu. Lalu apalagi viral. Di sini hampir sama cute. Untuk sesuatu yang viral, apapun, makanan viral, minuman viral, baju viral, apapun yang viral, gadget viral. Nah, di sini nggak semua hal yang viral itu harus jadi milik teman-teman. Kalau dananya ada silakan, tapi kalau memang ini sekedar buat supaya ikut-ikutan viral, tampak keren ya, coba dipertimbangkan, apalagi kalau dananya belum ada, atau di sini malah bikin teman-teman ngutang yang akan merepotkan teman-teman di belakangnya gitu loh. Jadi kalau ini memang butuh silahkan, emang lagi viral dan lagi butuh silahkan, tapi kalau sekedar ingin doang ya mungkin bisa ditunda kayak gitu ya. Apalagi kalau dananya masih kembang kempis lah kayak gitu, masih belum ada. Lalu hobbies, sesuatu yang berhubungan dengan hobi teman-teman apapun. Mungkin di sini teman-teman suka masak, berkebun, apapun lah, atau mungkin ngumpulin novel segala rupa. Kalau memang teman-teman punya alokasi budget per bulan untuk hobi dan ini sudah terrealisasi dananya, silahkan aja, dananya ada maksudnya. Tapi kalau misalnya hobi ini sampai harus menguras kantong, ya mungkin bisa kalian pertimbangkan, karena aku paham sih hobi itu kadang sesuatu yang bisa membuat teman-teman happy kan, tapi ya lebih bisa pintar-pintar mengatur keuangannya. Ketika emang dananya ada, silahkan seneng-senengin di hobinya. Tapi kalau misalnya belum ada, diutamakan dulu kebutuhan-kebutuhan utama. Jangan sampai demi hobi malah teman-teman makannya ngirit-ngirit, makannya nggak sehat, makan mie instan terus kayak gitu. Jadi sekali lagi, aset terbaik teman-teman adalah tubuh teman-teman sendiri. Jadi diusahakan yang utama adalah untuk kebaikan tubuh teman-teman dulu. Kayak gitu ya teman-teman Pisces di sini. Oke, itu yang bisa aku reading. Makasih teman-teman udah mampir ke videoku. Kalau teman-teman merasa ini resonate, teman-teman bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.